Halo semua, selamat datang di Nebula bersama saya, Alvin Madison. Hai, kita udah masuk ke part selanjutnya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup penting dan kita perlu tahu, yaitu bagaimana tentang selling cycle sebagai agen asuransi. Apa aja sih selling cycle seorang agen asuransi? Oke, kita mulai yang pertama ya. Yang pertama adalah kita buat 100 list nama, dan ini penting banget ya, kita harus punya list nama ya, karena bisnis apapun ya perlu list nama ya, kita perlu tahu siapa yang perlu kita kunjungi, siapa yang perlu kita edukasi dan sebagainya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir, nanti setiap selling cycle yang ada di sini ada part yang khusus membahas lebih dalam. Hari ini kita akan bahas tentang gambaran besarnya dulu aja. Cycle kedua, janji temu. Ya, setelah kita punya bank nama ya kita buat janji temu, dan sekarang kita masuk di dalam dunia digital di mana janji ketemu dulu mungkin hanya by phone. Ya, sekarang by phone pun sangat efektif. Tapi sekarang ada metode-metode lainnya, dan ini juga efektif, yaitu bisa dari WA, ya, chatting-chatting apapun itu bentuknya. Dan opsi lainnya adalah dari sosial media, bisa dari DM, dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan zaman sekarang. Oke? Jadi tidak harus dari janji temu via telepon saja. Cycle ketiga, prospecting. Di dalam level prospecting ini, kita melakukan edukasi, kita sharing tentang suatu program yang memang the best. Dan pastikan teman-teman, sebelum teman-teman lakukan prospecting ini, teman-teman sudah benar-benar pahami kliennya seperti apa dulu. Bagaimana dia punya kehidupan, bagaimana keluarganya, dan lain-lain. Sehingga apa yang kita berikan ke calon klien kita itu benar-benar bisa membantu klien kita. Cycle keempat, follow up. Pada saat teman-teman sudah lakukan prospecting, di situ teman-teman perlu lakukan suatu follow up, di mana teman-teman menanyakan kembali bagaimana program yang diberikan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tentunya harus teman-teman tanyakan. Di sesi ini kita memberikan proposal atau ilustrasi yang sudah kita bicarakan sebelumnya di masa prospecting, di mana itu diperlukan oleh calon klien kita. Dan pada saat cycle ini, kita menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh calon klien, tapi kita pun nggak boleh skip-skip gitu aja, tapi juga harus cukup mendetail dengan produknya, sehingga calon klien kita itu benar-benar dapat pemahaman yang benar, bukan asal-asalan saja. Cycle kelima, handling objection. Handling objection ini diperlukan pada saat kalau misalkan ada keberatan-keberatan yang dikeluarkan oleh calon klien, tapi kita lihat kayaknya calon klien ini sudut pandangnya masih sempit. Artinya gini loh, orang biasa bukan yang memang ranah di insurance, mereka tidak membayangkan tentang resiko. Mereka fokus tentang kehidupan mereka fokus tentang ekonomi, pekerjaan, dan lain-lainnya. Sehingga tidak fokus sama sekali akan resiko. Dan yang tahu akan itu adalah agen asuransi. Sehingga kacamata atau sudut pandang calon klien kita yang sempit ini, dengan handling objection, kita akan memperbesar sudut pandangnya menjadi lebih luas. Sehingga dia lebih tahu bahwa resiko itu real di depan mata dan bagaimana insurance ini bisa membantu keluarganya dalam hal finansial. Cycle ke-6, closing. Di dalam fase closing ini semua orang suka ya, tapi ini adalah krusial karena di fase closing ini kita perlu menanyakan rekam medisnya, riwayat-riwayat medisnya dengan terperinci dan benar. Karena ini penting. Kenapa ini penting? Nanti kita akan bahas di part-part selanjutnya lagi. Ya, tapi teman-teman di sini data-data yang disampaikan ke dalam perusahaan asuransi itu harus data yang konkret, data yang benar, dan data-data ini bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai skip. Banyak banget agen-agen dalam tanda kutip antara dia nakal atau dia takut kehilangan nasabah sehingga dia tidak tulis riwayat medis yang pernah ada di kliennya atau nasabah dia. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin insurance akan terima, tapi pada saat klaim itu akan menjadi masalah. Kenapa itu bisa menjadi masalah? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Cycle ketujuh, servicing. Pada saat nasabah atau klien sudah percaya kita sebagai agennya, inilah saat kita membayar kepercayaan dia dengan memberikan servicing yang terbaik. Servicing itu bisa banyak hal dan kita akan pelajari lagi di part selanjutnya, tapi servicing yang paling basic
adalah klaim harus lancar. Cycle terakhir, as a referral. Pastinya semua bisnis butuh referensi. Tanpa referral atau referensi, bisnisnya akan stuck. Sama juga di dalam industri ini atau profesi ini. Dan teman-teman nggak perlu khawatir, ada cara yang benar dan profesional yang akan kita pelajari nanti di part selanjutnya. Dan setelah as a referral ini, kita mendapatkan referensi, bank nama kita makin luas, dan itu akan menjadi list nama baru kita. Kita akan lanjut lagi janji temu, dan prospecting, follow up, handling objection, closing, servicing, as a referral, begitu seterusnya, makanya disebut selling cycle. Oke, itu aja teman-teman part hari ini. Jangan lupa untuk lanjut ke part selanjutnya. Dan sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan seperti biasa. Di antara 8 selling cycle ini, menurut kalian, mana yang paling penting dan krusial yang harus benar-benar dimaksimalkan seorang agent? Yuk kita bahas di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and see you in next part.